Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qur'anal fajri kana mashhudan. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatas subhi fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh maka dia selalu berada dalam penjagaan Allah. Man shallas subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah sama seperti salat sepanjang malam. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia sama seperti berjihad fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyil karim. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Inilah nikmat yang paling besar. Ketika kita masih diberi hidup oleh Allah, kita masih diberi sehat oleh Allah, dan hati kita pula masih ada rasa ingin untuk beramal soleh. Salat subuh berjamaah, kemudian duduk sebentar dalam majelis ilmu. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Ada yang beberapa bulan sebelum Ramadan sudah sampai ajalnya. Ada yang beberapa hari sebelum Ramadan. Ada pula yang tinggal hitungan jam. Dan ada juga yang hanya sampai kemarin. Kemarin di kampung saya ada yang meninggal pagi, siap sholat subuh kayak gini. Tidak sampai dia selesai Ramadan. Ada yang sampai bertemu dengan Ramadan, tapi tak pula ada datang ke masjid, tak ada datang ke musola, hanya sekedar hidup saja di bulan Ramadan. Maka hari ini semua nikmat itu berkumpul pada diri kita. Maka nikmat yang sangat besar. Kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, subuh ini pertemuan pertama kita dalam bulan Ramadan. Hadis yang ke-9, kita masuk hadis yang ke-9. Kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Judulnya apa tadi judulnya situ? Menjauhi larangan, melaksanakan perintah semampunya, sesuai kemampuan. An Abi Hurairah Abdurrahman Ibnu Sakhar radhiyallahu an. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Sokhara nama ayahnya. Sokhar.
Sebelum masuk Islam nama dia bukan Abdurrahman, namanya Abdus Syams. Abdus Syams. Abdu hamba, Syam matahari. Hamba matahari. Setelah masuk Islam diganti oleh Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Jadi boleh mengganti nama setelah hijrah, sebelum hijrah. Kalau namanya tidak baik. Kalau namanya bagus, tak usah diganti. Orang yang sudah masuk Islam gitu juga. Jadi dia ini aslinya dari Yaman dia. Yaman. Nama kampungnya Daus. Makanya di ujung namanya Ad-Dausi. Nah, ada Ad-Dausinya. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi dari daerah Yaman. Yaman di bawah kalau di peta. Yaman, Mekah, Madinah, Syam. Nah, urutannya. Kenapa dia dipanggil Abu Hurairah? Karena dia punya satu ekor kucing, punya seekor kucing, selalu dibawa kemana-mana, dibersihkan, digendong, dikasih makan. Nah, maka Nabi manggil dia Abu Hurairah, Pak Kucing. Nah, Pak Kucing. Sama kalau kita, kalau berkumis bapak tuh Pak Kumis panggilnya. Ada anak. Kalau hitam dia Pak Hitam. Kalau dia agak lemok, Pak agak lemok. Ada kita. Karena punya anak. Jadi bukan bapak kucing artinya, bukan ayah kucing, tapi Pak Kucing panggilan. Pak Kucing, Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Dia baru masuk Islam tahun 7 Hijriah. Tahun 7. Nabi meninggal tahun 11. Berapa tahun dia bersahabat dengan Nabi? 4 tahun. Dikurang 4 tahun, kurang sebulan lah. Dia masuk Islam bulan Safar. Ketika Nabi berada di Khaybar, perang Khaybar. Nah, dia masuk Islam di situ. Perang Khaybar itu bulan Safar, Nabi meninggal Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, sekitar 4 tahun kurang sebulan dia bersama Nabi. Tapi dalam jangka 4 tahun itu dia bisa mengejar ketertinggalannya dari para sahabat-sahabat yang lain yang dulu masuk Islam. Sampai dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan banyak hadis, dia nomor 1 yang paling banyak. 5.374 hadis. 5.374 hadis yang diriwayatkannya. Yang nomor 2 Abdullah bin Umar 2.630. 2 kali lipat dia daripada Abdullah bin Umar. Kenapa bisa? Nah, itu. Padahal dia hidup bersama Nabi cuma 4 tahun. Sahabat yang lain itu dari Makkah ke Madinah 23 tahun bersahabat dengan Nabi. Tapi lebih sedikit meriwayatkan hadis. 2 alasannya. Yang pertama, Abu Hurairah ini sejak dia masuk Islam, sejak dia berjumpa dengan Nabi itu di Khaybar itu, tak pernah dia berpisah dengan Nabi kecuali waktu tidur saja. Jadi hanya waktu tidur dia berpisah dengan Nabi. Kalau udah bangun pagi, kemana Nabi dia ikut terus. Jadi tidak heran. Nah, ini misal contoh nih. Buya Iing kenal sama awak lah 4 tahun, 5 tahun misal. Tiba-tiba baru Pak Selasun kenal sama 2 tahun, setahun baru setahun. Pak Selasun ikut terus. Pergi khutbah ke sana ikut. Pergi ada kenduri datang. Sementara Buya tidak datang-datang. Jadi apa yang didengar itu lebih banyak. Karena selalu ada di majelis-majelis Rasulullah Abu Hurairah. Kalau sehari saja Abu Hurairah itu pagi kajian subuh, kajian zuhur, kajian malam. Kalau dia dapat 10 hadis saja satu hari, dikali setahun 360,
3.600 setahun. Dia 4 tahun, maka tidak heran 5.374. Nah, itu alasan yang pertama. Dia tidak punya tanah untuk digarap. Kalau orang-orang Ansor, sahabat Ansor itu perkebunan dia, mata pencariannya. Berkebun, ada tanah mau digarap. Kalau orang-orang Muhajirin yang dari Makkah, perniagaan, berdagang. Dia dua-dua tak punya tanah yang mau digarap, tak punya perniagaan yang mau diurus. Jadi dia termasuk Ahlus Sufah namanya. Orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Masjid mimbar, di belakang itu ada tempat tinggal. Sahabat-sahabat yang tak punya rumah. Dia termasuk tinggal di situ. Waktu zaman dia sama Nabi belum nikah. Jadi bebas, banyak waktu luangnya. Macam Pak Selasun, banyak waktu luangnya. Sementara sahabat yang lain tadi sibuk ngurus perniagaan, berkebun kurma, bengkel. Gitu. Jadi paham ya? Kenapa banyak Abu Hurairah meriwayatkan hadis? Itu alasan pertama. Alasan kedua, daya ingatnya kuat. Kalau sahabat kita ini kurang daya ingatnya. Dia kuat daya ingatnya. Ditambah lagi pernah suatu ketika Nabi ingin duduk menyampaikan tausiah. Nabi bersabda, siapa yang mau membentangkan kainnya, Nabi duduk di atas, maka dia tidak akan pernah lupa apa yang didengarnya dariku. Maka cepatlah Abu Hurairah ambilnya kain macam ini, sorban, bentangkan langsung. Dia yang duluan. Maka kata dia, sejak itu dia tidak pernah lupa sedikit pun, satu kata pun apa yang telah didengarnya dari Nabi. Maka termasuk juga mukjizat. Yang pertama, dia memang sudah kuat daya ingatnya, ditambah lagi barokah doa dari Nabi. Itu alasannya, dua alasan. Maka ketika Nabi itu wafat, disampaikannya lah hadis-hadis itu. Jadi sahabat yang lain yang dulu sudah lama tinggal di Madinah, heran dia. Kapan pula Nabi mengatakan itu? Kami tidak pernah dengar, kata sahabat yang lain. Ada macam diragukan lah dia. Karena dia baru kan masuk Islam tahun 7. Sementara sahabat yang lain sudah lama tinggal bersama Nabi. Kapan Nabi mengatakan itu? Karena dia banyak diriwayatkannya, disampaikan itu. Maka dijelaskannya, kalian sibuk kalian berniaga, sibuk kalian di kebun kalian. Aku terus bersama Nabi, kata dia. Maka sejak itu dia dipercaya meriwayatkan hadis-hadis. Lalu bagaimana amalnya? Dia bertasbih sehari semalam 12.000 kali. 12.000 kali bertasbih. Siapa yang mau merasakan, cobalah 12.000 kali. Tasbih dia. Ya, tasbih subhanallah subhanallah. Padahal tidak pernah diajarkan Nabi. Itu dalilnya. Mengerjakan apa yang tidak diajarkan Nabi. Lalu dia menunaikan sholat malam. Bertiga ganti-ganti sama istrinya, anaknya. Setelah dia punya keluarga. Sepertiga malam dia yang sholat. Lalu sepertiga lagi dilanjutkan istrinya. Sepertiga lagi dilanjutkan anaknya. Jadi dalam rumah itu tak ada putus sholat dalam semalam. Itu amalannya yang lain. Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia diangkat menjadi amir di Bahrain. Kemudian wafat pada tahun 59 Hijriah dalam usia 78 tahun. Panjang umurnya, 78 tahun. Dimakamkan di Baqi, Madinah. Itu sekilas tentang periwayat hadis. Sekarang masuk ke hadisnya.
An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini hadisnya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang, hendaklah kalian menjauhinya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang, hendaklah kalian menjauhinya. Jadi apa yang dilarang sudah jelas haram, jauhi tanpa bertanya lagi kita. Jangan tanya-tanya lagi. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Nah, masih bertanya juga lagi. Kenapa babi itu haram? Babi enak. Kan enak. Nah, tahu pula dia enak. Artinya 4 juga dulu ya. Dulu ada Yahudi. Kenapa babi haram? Kalau dia haram, kenapa diciptakan? Kan banyak sekarang tanya-tanya. Sampai ada video dibuat. Ternyata dulu babi itu diharamkan di Arab, di Arab sana karena babi ini hewan yang menghabiskan air yang banyak. Ada pernah video viral itu YouTube? Karena itulah diharamkan. Jadi kalau di sini airnya banyak, maka tidak haram lagi. Itu pula katanya alasannya. Memandai-mandai. Udah jelas dibilang haram, ya haram. Jauhi. Jangan tanya-tanya lagi. Kenapa pula diciptakan kalau haram? Nanti kalau ada yang nanya itu, jawab. Kau pernah enggak sekolah? Pernah. Pernah enggak ujian? Enggak pernah. Oh pantaslah bongak. Kalau pernah ujian, jawaban. Siapa presiden Indonesia yang pertama? A. Prabowo. B. Jokowi. C. Soekarno. Kenapa dibuat 2 yang salah, 1 yang betul? Jadi untuk ujian Allah ciptakan babi, kambing, kerbau, sapi supaya menguji kita. Yang mana mau kita pilih? Yang ini haram, ini halal. Kalau semuanya halal, tak ada ujiannya namanya. Jadi tidak perlu lagi ditanya-tanya alasan-alasan. Kalau sudah dilarang jelas haram, tinggalkan. Nah itu maknanya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Sesungguhnya khamar, wal maisir judi, wal ansab berkurban untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun min amalis syaitan. Itu semua najis, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Jangan tanya-tanya lagi. Kenapa khamar haram? Kan bagus untuk memanaskan badan, menghangatkan badan. Sedikit enggak apa-apa. Sedikit aja segelas atau seteguk aja. Sesuatu kalau dia banyak haram, maka sedikit pun haram. Apapun dia. Kalau dia banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Tak ada tawar-menawar. Jangan tanya lagi. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Innahu kana fahisyah. Karena itu perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan jalan yang terburuk. Jangan berdua-duaan laki-laki dan perempuan, karena yang ketiganya setan. Baik. Laki baik. La yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna salisuhuma syaiton.
Jangan berdua-duaan laki-laki dan perempuan karena yang ketiganya setan. Disuruh masuk emaknya, mak masuk dulu mak, nanti kami berdua mama setan nanti. Mama yang ketiga. Bukan itu maksudnya. Nah, kami kan cuma ngobrol-ngobrol aja. Itu kan Bapak aja yang suuzon. itu kan dibuka. Nah. Awalnya ngobrol dulu. Jangan merasa hebat daripada Allah lagi, merasa pintar kita. Itulah awalnya. Nah, ada macam apa ini, saudara, ada kawan dari kecil. Jangan kita merasa hebat daripada Allah. Karena dari situlah banyak kejadiannya. Terjadi hal yang sama-sama diinginkan. Kalau nggak diinginkan nggak terjadi, misalnya. Maka jauhi saja. Disuruh kita menjauhinya, jauhi. Jangan lain-lain lagi. Itu yang zahir. Itu dosa-dosa yang zahir itu suruh jauhi. Ada pula yang batin, yang tak nampak dia. Kadang justru yang zahir ini mudah kita menjauhinya. Yang batin ini yang susah. Yang batin itu, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Riya, pamer, itu dosa batin, harus juga kita jauhi. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'di. Jangan kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Iri hati, hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kalian kepada hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khattab. Karena hasad itu seperti api yang membakar kayu bakar. Habis semua amal kita kalau hasad. Hasad, dengki, iri hati, riya. Satu lagi, sum'ah, sombong. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Sombong termasuk juga itu dosa batin, tak nampak. Maka terkadang kita banyak yang selamat dari yang zahir tadi. Khamar, zina, banyak kita yang selamat, tapi yang batin ini kadang banyak yang kena karena dia nggak nampak. Maka itu pun harus dijauhi. Sama dia larangannya, haram. Maka semua larangan yang sudah jelas hukumnya haram, mutlak harus dijauhi tanpa ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Dan menjauhi larangan ini, inilah pangkal dari mentaati, pangkal dari taat. Rasulullah bersabda, jauhilah perkara yang diharamkan, niscaya kamu akan menjadi hamba yang paling taat beribadah. Jadi langkah pertama taubat itu berhenti dari dosa, menjauhinya dulu, baru beribadah. Kita hentikan dulu dosa itu, baru kita beramal ibadah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang ingin melebihi orang yang tekun dan sungguh-sungguh, maka jauhilah dosa. Makanya Nabi di sini menyebutkan yang pertama, jauhi larangan.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh menolak 1/6 dirham dari yang diharamkan itu lebih baik dari 100.000 dirham yang diinfakkan di jalan Allah. Berimpak kita 1 juta, lebih baik kita menolak yang haram 50.000 daripada berimpak 1 juta. Lebih utama menolak mudarat daripada melakukan manfaat. Itu kaidah fikih. Kalau tiba kita di dua masalah, dua simpang, mau melakukan maslahat atau menolak mudarat, kita lebih utama menolak mudarat. Misal di sini disebutkan orang yang menjual anggur, buah anggur, setelah panen dijualnya, dia tahu kalau si A yang beli pasti dibuat jadi khamar. Itu lebih baik tidak dijual daripada dia dijual dapatkan untung lalu dia sedekah. Lebih baik tidak dijual karena dia tahu akan dibuat jadi khamar. Itu kaidah fikih. Lebih baik menolak mudarat daripada mendapatkan manfaat. Maka yang pertama menjauhi larangan dulu. Makanya disebutkan Nabi, yang pertama menjauhi larangan. Meninggalkan maksiat lebih utama daripada melakukan ketaatan. Meninggalkan maksiat lebih utama daripada melakukan ketaatan. Karena itulah langkah pertama kita untuk beramal ibadah. Tinggalkan dulu. Kira-kira mana yang lebih mudah, menjauhi larangan atau melakukan perintah? Bang Eri, mana yang lebih mudah, menjauhi larangan atau melakukan perintah? Lebih mudah menjauhi larangan. Tapi ini beda-beda. Kalau saya justru lebih berat menjauhi larangan daripada melaksanakan perintah. Kalau diperintah sholat mudah rasanya, nggak terlalu susah. Tapi pas menjauhi itu, kadang itu yang susah. Kalau Buya kayaknya lebih berat menjauhi larangan juga ya. Dilarang jangan melihat yang cantik-cantik. Susah kan? Buya susah kan? Kalau sholat sunat suruh banyak Buya sanggup ya. Tapi begitu lewat di HP itu, cek lagi kan? Ya pula ya. Dia tuh nampak. Dicari lagi ya. Dia tuh nampak. Mungkin beda-beda orang. Kalau Pak Selasun gimana? Mau 50-50. Kalau anak muda kan agak susah menghilangkan yang itu ya. Iya. Mungkin tergantung situasi, tergantung orangnya. Sikon. Nyesel pula. Jadi apa yang dilarang jauhi. Sampai kapan kita menjauhi larangan-larangan ini? Tidak lama. Sampai kita mati saja. Tak lama. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, tak lama. Kita hidup di dunia 60 tahun, 63, 70 udah jarang. Rata-rata 40, 50. Jadi tak lama kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal, tak lama. Maka jauhi saja dulu. Besok kalau udah mati, udah bebas. Tak perlu lagi menjauhi. Jadi kita jauhi larangan-larangan itu sampai kita mati. Lanjutnya hadis. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
Baru nih, apa yang aku perintahkan maka kerjakan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan. Yang diperintahkan laksanakan. Perintah di sini perintah yang wajib. Perintah yang wajib. Buniyal Islam ala khamsin. Islam didirikan atas 5 perkara. Termasuk di dalamnya nanti iqamis shalah, waqimus shalah wa atuz zakah. Diperintahkan salat, diperintahkan zakat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian puasa. Laksanakan. Mastata'tum. Semampu kalian. Nah, ini masalah ini. Ujungnya ini. Apa yang aku perintahkan laksanakan. Mastata'tum. Semampu kamu. Nah, inilah. Makanya kawan kita itu kadang maghrib aja dia datang ke sholat. Kenapa? Sembari mampunya baru maghrib aja. Ini hadisnya nih. Setelah baca hadis ini rupanya dalilnya. Nah, Bang Eri dapatlah dalilnya sejak hari ini. Kenapa? Mana lah Bang Eri subuh? Ini dalilnya nih. Apa yang diperintahkan kerjakan semampumu. Mampunya maghrib ya sebenarnya tidak kan semampunya. Kenapa belum pakai jilbab? Ya kan? Mampu. Masih baru pakai rok, belum pakai jilbab. Saya mampunya baru pakai rok, belum pakai jilbab lagi. Besok pakai jilbab kalau udah mampu. Jadi makna semampu di sini, ini harus dijelaskan. Makanya hadis-hadis yang dalam arba'in ini rata-rata harus dijelaskan. Pemahamannya itu harus, tak bisa kita baca sendiri, pahami sendiri. Hampir semua hadis dari kemarin-kemarin kita bahas. Termasuk ini juga. Makna mastata'tum itu semampumu, semampu kita, tapi sesuai dengan beban hukum syariat, sesuai yang disyariatkan. Misalnya tadi diperintahkan kita sholat, mampu sholat berdiri, berdiri. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak mampu mulut kita berkata-kata, lidah menggerakkan apa, pakai mata saja isyarat. Itu dia maksudnya semampu. Tak mampu sholat? Sholat? Ini sholat kan? Itu dia. Bisa puasa, puasa. Tapi kalau lagi sakit tak mampu puasa, boleh berbuka. Nanti diqadha setelah sehat. Atau memang tak sanggup lagi mengganti selamanya, bayar fidyah. Itu dia maksudnya semampu. Bisa ambil wudhu, ada air, pakai air. Tak ada air, tayamum. Itu dia yang dimaksud dengan semampu kamu. Bukan semau kamu. Ini bedakan. Kalau semau kamu lain lagi. Kalau yang tadi itu semau kamu itu bukan semampu kamu. Pas diajak enggak mau, semau kamu. Kalau semau kamu baru. Jadi mampu itu bukan berat, susah, malas, itu tak masuk dia semampu. Sesuai dengan syariat, beban hukum yang sudah ditetapkan, seperti yang tadi contohnya. Haji, haji hanya bagi yang mampu. Jadi hadis ini dia asbabul wurudnya, sebab turun hadis ini waktu Nabi khutbah ini, waktu haji wada Nabi khutbah. Ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Nabi sedang khutbah ini. Allah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah,
apakah haji tersebut setiap tahun? Ditanyanya. Nabi diam, tak dijawab Nabi. Sampai diulangnya 3 kali pertanyaannya. Apa haji itu diwajibkan setiap tahun? Setelah 3 kali baru dijawab oleh Nabi. Lau qultu na'am la wajabta. Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau aku katakan iya, tentu jadi wajib bagi kalian. Dan kalian pasti tidak sanggup melaksanakannya. Summa qala. Kemudian Nabi berkata, zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim. Tinggalkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Ingatlah, sungguh binasanya orang-orang sebelum kalian. Mereka binasa karena banyak bertanya dan menyelisih perintah nabi-nabinya. Jadi agak marah Nabi. Karena kalau itu diwajibkan setiap tahun, pasti dijelaskan oleh Nabi. Hajilah kalian, diwajibkan bagi kalian haji setiap tahun. Itulah kronologis keluarnya hadis ini. Jadi Nabi kalau ditanya, diam Nabi sampai 3 kali. Orang tanya, itu tanda Nabi tidak suka pertanyaan itu. Makanya jangan ditanya-tanya lagi. Dia bilang haji wajib bagi kalian. Berarti hanya sekali wajibnya, karena tidak disuruh mengulang setiap tahun. Maka lanjutan hadis ini nanti, jangan banyak bertanya. Jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu banyak tingkahnya dia. Disuruh oleh Nabi Musa menyembelih sapi. Wa iz qala Musa liqaumihi. Ketika Nabi Musa berkata pada kaumnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Perintahnya cuma sampai di situ, padahal ditanya lagi sama orang Yahudi, sapinya itu seperti apa? Ya Musa, suruh tanyakan kepada Tuhanmu, sapi itu yang bagaimana? Umurnya seberapa? Maka turun lagi firman Allah, innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Dia tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tetapi pertengahannya. Faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Bertanya lagi. Bertanya lagi orang nih, Yahudi. Yang Musa tanyakan lagi kepada Tuhanmu, belum jelas ini sapinya ini. Sapi yang bagaimana? Bagaimana warnanya? Tanya lagi warnanya. Innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasrun nazirin. Warnanya kuning tua. Kalau dilihat, dipandang, sedap mata memandangnya. Warna sapi itu. Belum juga lagi sampai situ, masih ditanya lagi. Tanyakan, belum jelas juga ini sapinya yang bagaimana. Tanya lagi, turun lagi firman Allah. Sapi itu la zalulun tusirul arda wa la tasqil hars. Belum pernah dipakai untuk membajak sawah, belum pernah dipakai untuk bekerja mengairi tanaman. Tentu makin payah nyari sapi itu. Padahal tadi perintah awalnya cuma sembelih sapi betina. Kalau dia tidak bertanya lagi, kan bisa sapi mana saja yang disembelih, yang dipotong. Ditanya lagi, umurnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Warnanya bagaimana? Warna yang kuning tua, yang enak dipandang. Lalu bagaimana lagi?
belum pernah dipakai untuk membajak sawah, belum pernah dipakai bekerja, maka makin susah mereka menyari sapi gara-gara ulah mereka sendiri banyak bertanya. Nah, itu salah satu contoh ulah-ulah orang Yahudi. Wa ma kadu yaf'alun, mereka hampir saja tidak melaksanakan perintah itu karena susah nyarinya, tapi akhirnya dapat juga. Ada seorang anak punya sapi itu, dilepaskan oleh orang tuanya di hutan. Waktu anak sapi itu kecil, dibiarkan di hutan untuk anaknya nanti. Sapi anak tadilah, karena dia baktinya kepada ibunya. Anak tadi itu berbakti kepada ibunya. Jadi akhirnya dibawanya sapi itu ke pasar, bertemu dengan orang Yahudi kaum Nabi Musa, dijuallah sapi itu seberat, dibayar emas seberat sapi itu. Karena baktinya dia kepada orang tuanya, kepada ibunya. Itu kisahnya. Tapi kan susah jadinya karena banyak tanya, banyak bertanya. Fa inna ma ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim. Ya, ini sambungan hadisnya. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna. Bertanya yang tidak berguna. Kadang-kadang sudah tidak ada manfaatnya. Salah satunya bertanya tentang hal gaib, tentang zat Allah, bentuk ruh, atau tentang keadaan hari kiamat. Nah, yang macam-macam itu tak perlu ditanyakan. Yang lain lagi bertanya suatu masalah yang belum terjadi. Ada juga kadang orang bertanya, dia belum terjadi masalah ini, udah ditanyakan. Ulama-ulama dulu marah dia kalau bertanya belum terjadi lagi. Para salaf, ulama salaf itu berkata, da'na an hadza hatta yaqa'a wasal amma waqa'a. Tidak usah bertanya pada kami sampai hal itu terjadi. Bertanya lagi nanti kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi masalahnya baru bertanya lagi. Umar bin Khattab pun gitu. Marah dia. Aku melarang kalian dari bertanya pada sesuatu yang belum terjadi. Karena sebenarnya kita punya masalah yang lebih banyak lagi. Masalah yang ada ini saja belum lagi selesai. Bertanya pula barang yang belum terjadi. Nah, itu salah satu pertanyaan yang tak boleh. Zaid, da'uhu hatta yakun. Tinggalkan bertanya seperti itu sampai itu terjadi. Tapi kalau pertanyaan itu untuk mencari paham, istifham, untuk mencari paham, belum paham kita bertanya boleh. Tapi kalau bertanya yang tak ada manfaat, sering juga sahabat itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa ayahku? Bertanya ayahnya. Sudah dijawab, berdiri lagi satu, ya Allah, Rasulullah, siapa ayahku? Entah dia nggak tahu ayahnya atau gimana. Di buku ini sebut. Umar melihat Nabi sudah agak kesal pertanyaan itu, ikut marah juga jadinya. Tapi kan katanya menjual darah. Namanya memakan babi. Yang kita tahu itu memakan babi itu kan bentuk fisiknya. Tapi yang sekarang ini banyak disamarkan kan dalam bentuk misalkan minyak babi, habis itu ada permen, salah satunya gelatin itu pada dasarnya kan babi. Kalau disamarkan seperti itu gimana? Dan kan kita tidak tahu. Kalau tidak tahu lain lagi. Disamarkan, disampaikan tidak tahu. Makanya kan dia ada BPOM halal itu. Itulah gunanya. Orang itu yang bertanggung jawab. Kalau kita nggak ada ilmu tentang itu. Jadi kalau misalkan ada implementasi seperti itu, mereka yang bertanggung jawab. Iyalah. Itulah gunanya ada BPOM halal. Mereka yang bertugas itu. Kita tidak ada ilmu.
bentuknya sudah lain ya kan. Kalau kita tidak tahu ya dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu masih makan juga, itu lain cerita. Hah? Ya yang bertugas mengawas itulah. Kalau di kita ini BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ada juga kadang orang bertanya tentang sholat. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Nah itu tidak berguna bertanya-tanya gitu. Ada juga kenapa pas sami Allah, yang lain Allahu Akbar semua. Nah. Kan udah sebut Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kalian seperti aku salat, seperti kalian melihat aku salat. Cici Yahudinya itu ada tanya dia. Ah, itu iya, perangai-perangai Yahudi. Enggak ada dalilnya, enggak ada itu. Salat seperti kita melihat Nabi salat. Kita tidak melihat Nabi salat, tapi kan para sahabat melihat Nabi. Disampaikan kepada tabi'in, ulama, sampai ke guru kita. Dan sudah selesai kemarin kita bahas salat Nabi. Tapi ada orang yang hidup tak bermazhab. Ah, dari mana dia dapat? Dari mimpi dia dapat. Nabi baru pakai mazhab. Tetap dia bermazhab itu. Dia mengambil dari mana? Bermanhaj katanya. Kita tak perlu bermazhab, bermanhaj. Kullu bid'atin dalalah. Coba ini bertanya. Aku tanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Enggak ada itu. Enggak ada kerja Nabi. Ya, yang juga nih. Enggak ada kerja Nabi. Tadi jadinya kan. Jangan-jangan nih alirannya juga. Foto boleh. Banyak tiga. Terakhirnya hadisnya, wahtilafihum ala anbiya'ihim. Dan mereka orang-orang kaum terdahulu itu menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Ikhtilaf. Yang dimaksud kaum-kaum terdahulu itu yang paling dekat Nasrani dan Yahudi dan Nasrani. Mereka banyak yang tak percaya kepada nabi-nabi. Orang Yahudi, mereka sangat benci kepada Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu orang Bani Israel juga. Bahkan orang Yahudi itu bersekongkol dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Orang Yahudi itu ingin membunuh Nabi Isa. Dia katakan Nabi Isa anak zina. Orang Yahudi. Mereka percaya kepada Nabi Musa, tapi tak mau percaya kepada Nabi Isa. Orang Nasrani percaya kepada Nabi Isa, tak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Sementara kita percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak membeda-bedakan para nabi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan para rasul itu. Maka ada kisah suatu hari ada peresmian sebuah masjid di Eropa. Ini kisah dari Tuan Guru. Kisah asli ini. Sahih. Ada peresmian masjid di Eropa. Dulu dia gereja, dibeli oleh orang Islam jadi masjid. Karena gereja nggak ada lagi pengunjungnya. Dibeli gereja, dijadikan masjid. Lalu diresmikan, diundanglah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama dari Mesir. Syekh Sya'rawi meninggal pada tahun 1998. Masih baru 98 wafatnya. Lalu dia diundang untuk meresmikan masjid itu. Jadi kalau acara di Eropa itu bukan cuma orang Islam yang datang, orang Yahudi hadir juga, orang Nasrani, orang Konghucu hadir juga situ. Peresmian, tiba-tiba ada yang bertanya, orang non-Muslim bertanya, kenapa orang laki-laki Islam boleh menikahi wanita kami ahli kitab? Dalam mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh.
Kenapa boleh, kata dia? Sementara kami laki-laki tidak boleh menikahi perempuan kalian yang Islam. Kami yang ahli kitab laki-laki tidak boleh menikahi perempuan muslim. Laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab perempuan kami. Dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, kami percaya kepada nabi kalian. Kami percaya kepada Nabi Musa. Kami percaya kepada Nabi Isa. Kalau kalian mau menikahi anak gadis kami, kalian harus percaya kepada Nabi kami. Nabi Muhammad berarti masuk Islam. Maka terdiamlah yang bertanya tadi. Tak dapat lagi dia menyangkal. Kita memang betul, kita percaya kepada Nabi Musa, Nabi mereka, Nabi Isa. Tapi mereka tak mau percaya kepada Nabi kita. Mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Habis hadisnya. Ditutup dengan rawahi Bukhari wa Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini banyak mengandung usul fikih, kaidah-kaidah fikih. Kesimpulannya, yang pertama, inti dari ajaran agama itu ya dua saja, larangan dan perintah. Apapun judul ceramahnya, siapapun ustadznya, pasti dua saja, perintah dan larangan. Mengajak dan melarang, itu dua saja. Dan kita harus wajib menjauhi larangan dan mengerjakan perintah tanpa banyak bertanya. Yang kedua, ada kaidah usul fikih. Dari hadis ini diambil kaidah usul fikih, tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Kalau kita tidak mampu, maka gugur kewajiban. Zakat, haji, ketika tidak mampu, maka gugur kewajiban. Hadis ini juga menafsirkan ayat fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Begitu juga ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai kemampuannya. Terakhir, jika seseorang tidak mampu melakukan kewajiban secara utuh, maka diperintahkan untuk melakukan semampunya, tapi bukan semaunya. Ingat, semampunya sesuai beban hukum syariat. Contoh, kalau dalam hidup kita ini aqua itu, murakwa menumpuk di situ, disuruh angkat nih ya, barang nih, maka beda-beda orang beda. Ada yang bisa mengangkatnya tapi pelan-pelan, ada yang bisa mengangkat sekali angkat dua, kalau yang masih kuat. Ada yang cara ngangkatnya dibukanya, diambil isinya, dipindahkan. Itulah ibaratnya, permisalan, perumpamaan dalam kehidupan. Begitu juga dalam perintah tadi. Ada yang bisa melakukan semua, lakukan semua. Ada yang hanya mampu melakukan sebagian, maka lakukan sebagian sesuai kemampuan. Paham kan? Sesuai kemampuan tadi mah paham. Jangan salah pakai ini. Sesuai kemampuan ini. Dan nanti kalau ada orang berdalil pakai hadis ini, bisa kita menjawabnya. Itu gunanya ngaji. Kalau tidak ke sholat berjamaah, Buya harus bisa. Apalagi tadi dalam Al-Quran itu Allah menumbuhkan jual beli dan melarang riba. Tapi dalam syariat kita sering mengikuti cara Yahudi berekonomi. Kenapa nggak ada role model untuk melakukan wilayah jual beli yang benar itu? Ya itu masuk juga, lupa tadi menyampaikan. Termasuklah itu larangan riba. Cuma kan kita merasa lebih hebat dari Allah. Ini bolehnya nih. Padahal sudah jelas larangannya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Riba itu sedikit ataupun banyak sama kayak khamar tadi, sama haramnya. Dia sudah menjadi sistem internasional, itu susahnya. Makanya penting kebijakan pemerintah. Makanya bagaimana kita melarang orang untuk tidak riba, sementara yang masuk ke kampung-kampung itu bank konvensional. Susah nyari bank syariahnya. Maka dosa terbesar riba ini pemerintah yang punya kekuasaan. Kita bisa balik tadi semampu kita. Mampu kita menjauhinya, tidak ikut di situ. Selamatkanlah diri masing-masing. Kalau keadaan sekarang ini tak bisa juga kita kalau jual belinya lah gimana? Itu kan di banknya ini. Kalau jual beli, misalnya kan ada yang sistemnya kamu nggak sanggup dikredit lah nantinya. Kalau jual beli beda. Kalau orang yang menjual itu langsung jual apa? Panci. Ini panci dijual. Kalau cash 50.000, kalau kredit 100.000, itu boleh. Dia akadnya langsung jual beli. Yang ketiga nggak boleh. Zaman Nabi budak itu dikredit, jual beli budak, dikredit setahun. Kalau itu boleh. Kata Tuan Guru, uang dengan barang boleh walaupun bertambah harganya. Yang tak boleh itu uang dengan uang, minjam tadi. Beli motor showroom kita gimana? Ada finansialnya. Itu tengok akadnya. Kita minjam uang atau kita yang kita kredit itu pinjamannya atau motornya? Pinjamannya. Motornya. Kalau yang pakai leasing itu gimana akadnya? Bayarnya leasing dulu. Leasing yang bayar leasing modalnya. Dan bayar sama leasing. Sama boleh tak? Boleh. Nah itu tadi tengok akadnya. Kalau kita duit itu yang kita angsur, maka riba. Tapi kalau barangnya, gimana? Paham nggak caranya? Awak mau beli barang sama Buya, datang Dedek, ini pakai duit ini aja dulu. Biar bukan kali. Ya berarti itu duit yang dipinjam. Tapi kalau Dedek dulu yang beli, nanti dijual lagi sama. Berarti itu, tergantung akad. Dia tergantung akad. Di bank konvensional dengan bank syariah itu juga akadnya yang beda. Akad ini penting karena berhubungan laki-laki perempuan halal karena akad. Saya terima nikahnya itu kan akad, bisa halal langsung. Maka jangan sepele cuma beda akadnya aja katanya. Tapi kalau misalkan kita beli sama leasing, kita yang buat akad sendiri nggak apa-apa. Semua. Kita ada kita jadi dia. Kan nggak mau kami ada. Kalau motor kami lagi Aku udah kok. Ya nggak apa-apa lah. Kadang-kadang bilang dulu kan, baca hadisnya kan. Ternyata kau riba ini bilang kan. Mau nggak kau bilang? Udah lah bang. Nggak apa-apa kan? Kalau kita bilang agak lah. Nggak apa-apa dari leasingnya. Tapi kan nggak ngaruhin kredit dia. Kan ada leasing syariah sekarang. Dia tahu Ya akadnya tertulis lah. Perjanjian jual beli. Si A menjual kepada si B motor seharga sekian diangsur selama 3 tahun. Nah itu akad itu tanda tangan. Wahyu ada kan? Wahyu sudah ada akad ya? Bukan apa aja akadnya, akad ecek-ecek. Berarti kalau misalkan keuntungan bebas ya? Usaha dia. Ya bebas. Kalau mau kita? Kalau sesama-sama ridho. Mau gitu. Kalau terpaksa beli tunai mah. Ini yang tadi ini banyak tanya ini. Tapi bilang nggak boleh. inilah dia. Oh di hadis ini. Yahudi. Apa Yahudi juga? Macam hati baru tahu
dibaca loh. Jangan banyak tanya, yang dilarang jangan ditanya. Dia boleh itu bertanya, jangan bertanya-tanya. Baru tanya. Kamu nanya. Bertanya. Kalau nggak boleh, jangan itu apa lagi? Saya tanya lagi. Dah, selesai. Ya. Nah, jangan main motor kredit. Kalau sanggup jangan bermotor. Selesai. Jalan kaki. Oh enggak, pilih motor punya. Banyak terus. Suruh kalau mau beli motor suruh beli, Buya beli dulu. Nah, jadi ansur sama Buya. Pas tuh. Angser 10 tahun. Jadi ringan. Iya ringan. Kalau uang tadi nggak boleh. Uang dengan uang tak boleh. Syariah tapi kita punya uang kayak mana? Nggak boleh. Mana ada? Di syariah itu akadnya membeli barang. Ditanya Pak Selasun. Pak Selasun hari itu mau mengajukan pinjaman. Ditanya betul-betul apa yang mau dibeli. Harus ada daftarnya. Mau beli motor namanya boleh ya? Jadi kalau kita pinjam uang sama kawan? Nah, ya jangan ada bunganya lah. Tapi kita ngasih misalnya lebih gitu. Ya, riba itu namanya. Jadi kalau misalkan kita minjam sama kawan tuh 10 juta, kita ulanginnya 10 juta. Iya. Tapi kalau misalkan kita bilang, nah ini untuk apa? Nah, beda lagi. Ah, beda. Kan ya tuh ya kan? Dia nggak ditetapkan dari awal, tapi kalau di ujungnya aja pas dibalikkan 10 juta. Terima kasih. Ah, inilah rasa terima kasihku. Iya. Tapi tidak ditetapkan dari awal, beda itu. Kalau dari awal dia bilang, Nah, nanti lebih untuk uang. itu riba namanya. Ya. Kalau yang tadi itu hadiah dia jatuhnya, karena dia tidak ditetapkan dari awal. Hadiah. Karena yang bertepatnya, karena kan bisa. Kalau ada yang ngasih pinjaman, kita butuh 100 juta dikasih pinjaman, kita balikkan 100 juta, itu pahala jadinya sebenarnya. Apalagi nggak dibalikkan. Apalagi nggak Kalau mau aman secara syariah kerjasama lah bagi hasil. Bagi hasil kalau dia buka usaha, untuk usaha modal usaha bagi hasil. Berapa dapat sebulan? Nah, berapa persen? 20, 80 misalnya. Dia bedanya kalau bagi hasil untung sama dibagi, rugi sama dibagi juga. Kalau rugi kita nggak nerima. Tapi kalau yang riba tadi untung nggak untung, rugi nggak rugi, tetap juga segitu kita dapat. Nah, itu yang bedanya. Nah, nggak peduli, nggak mau tahu kita. Itu makanya riba jadinya kan. makanya banyak yang gulung tikar, bangkrut, habis semua. Karena itu tadi. Bagi hasil tadi kan ada. Ya, yang sudah terlanjur selesaikan, jangan tak diselesaikan. Selesaikan, jangan ditambah lagi. Jangan diulang lagi. Boleh. Subhat, Pak, karena duit kita yang kita letak situ dipakai orang tuh, dipinjamkan entah kemana. Orang mau buka diskotik, buka apapun, tidak tahu dia. Usaha apapun orang mau buka dikasihnya. Nah, sementara duit kita ada di situ. Tapi kalau bank syariah ditanya dulu betul-betul usaha tuh, tidak semua usaha bisa dikasih, ya kan? Mairi kemarin mengajukan. Hanya usaha yang halal saja orang mengajukan pinjaman. Orang kafir yang minjam. Itu pun ditanya apa guna usaha. Nah, jelas dia. Di survei dulu kan? Usaha ini Barang yang dibeli. buatkan barang yang mau dibelanjakan. Senilai akan kita ambil. Nah, jadi bunyinya dia ngasih barang ke kita. Kita Iya. kupas gitu di luar. Barang jadinya kan. Ya, barang. Barang. Makanya agak susah kalau mengajukan ke syariah. Memang agak susah. Kalau bukan betul-betul kita untuk usaha, kalau kita ajukan kur pinjaman usaha, ya memang harus untuk usaha. Kita ajukan kur, tapi untuk beli mobil, tidak bisa. Makanya udah bohong, dusta awalnya itu kan dosa. Ya. Sumbar sudah punya, Bank Nagari, ya syariah kan. Kita Riau sudah punya, BRK syariah, Aceh, mana lagi yang udah, NTB ada juga bank syariahnya itu, bank daerah. Tapi dah ada apa syariah orang profesional juga mau. Ada gampang. Berarti setiap daerah itu sudah hampir 2 bank syariahnya. Kalau buat dosa BSI 1, bank daerahnya 1. Karena kalau yang konvensional itu mudah cairnya. Dosa memang gitulah. Dosa itu lebih mudah dia.
Ya, dah kita tutup dulu. Mudah-mudahan kajian subuh ini ada manfaatnya. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isyraq atau salat duha bagi yang tidak salat subuh di sini.